wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya dari PJK kelas PJKR 2025A. NIM saya 250701064. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar aswaja An-Nahliyah yang diampu oleh dosen Bapak Sofa Robbani, yaitu pertanyaan nomor 1. Mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau golongan yang selamat? Jawabannya yaitu karena aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua madrasah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Keduanya tidak membuat agama baru, tetapi menjelaskan akidah Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat, dan dalil akal yang benar. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu al-Mansur al-Maturidi berusaha mempertahankan akidah Islam dari penyimpangan golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan lainnya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari dua madrasah tersebut. Dalil lagi tentang firqah najiyah, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang artinya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi golongan Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73, dan yang selamat hanya satu saja, yaitu golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Dalil Al-Quran, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-cerai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Dalil akli, yaitu Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber kebenaran. Akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk mendahului atau menolak wahyu. Karena itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah berada di tengah antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal, kelompok yang menolak fungsi akal. Contohnya yaitu meyakini Allah pada ada tanpa merupakannya dengan makhluk, meyakini Al-Quran dalam kalam Allah, beriman kepada qada dan qadar. Pertanyaan nomor 2, yaitu 1. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. A. Sifat al-salbiyah. Pengertian sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak atau meniadakan segala kekurangan dari Allah Ta'ala. Jumlahnya 5, yaitu 1. Qidam, yang artinya terdahulu, tidak berpermulaan. Dalilnya wal awwal wal akhiru, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Contohnya Allah sudah ada sebelum langit, bumi, manusia, dan seluruh makhluk. 2. Baqa, yang artinya kekal, tidak akan binasa. Dalilnya yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan tetap kekal ya Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Contohnya manusia mati tetapi Allah kekal dan selama-lamanya. Jadi Allah itu kekal, tidak akan pernah mati. Sedangkan makhluknya seperti manusia, hewan itu tidak kekal atau akan mati. 3. Mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Dalilnya yaitu laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Contohnya Allah mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran manusia. 4. Qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sesuatu. Dan yaitu innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin.
Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan dari seluruh alam. Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Contohnya yaitu Allah tidak membutuhkan makanan, tempat, dan pertolongan. 5. Wahdaniyah, yang artinya Maha Esa. Dalilnya yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Hanya Allah yang B. Sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan kesempurnaan yang tetap pada zat Allah. Jumlahnya itu ada 7, yaitu 1. Qudrah, artinya Maha Kuasa. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Contoh, Allah mampu menciptakan langit dan bumi. 2. Iradah, artinya Maha berkehendak. Dalilnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadi. Quran Surat Yasin ayat 8. Contoh, Allah menghendaki siang dan malam, silih berganti, pagi dan sore. Itu menunjukkan Allah Maha berkehendak. 3. Ilmu, artinya Maha mengetahui. Dalilnya Allah bikulli syai'in alim, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dalilnya Allah mengetahui isi hati manusia. 4. Ayat, artinya Maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup lagi terus menerus mengurusnya. Surat Al-Baqarah ayat 100. Contohnya Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. 5. Sama, yang artinya Maha mendengar. Innahu wasami'ul basir. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. 6. Basar, Maha melihat. Contohnya yaitu Allah melihat seluruh perbuatan manusia. 7. Kalam, artinya Maha berfirman. Dalilnya yaitu Allah Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara Quran Surat An-Nisa ayat 164. Pertanyaan nomor 3. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa dirumuskan menjadi 20 sifat? Jawabannya yaitu karena 20 sifat wajib bukan berarti membatasi sifat Allah. 20 sifat-sifat tersebut disebut sifat induk karena menjadi dasar bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah lain dan dapat dijangkau oleh akal manusia. Para ulama seperti Imam Sanusi merumuskan 20 sifat agar umat Islam mudah memahami akidah dan terhindar dari kesalahan dalam hati. Jadi dirumuskan menjadi 20 itu untuk mudah memahami. Dalilnya yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu, dan Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Al-Aqli, alam yang terlalu menunjukkan adanya perintah yang ada, kekal, Maha Kuasa, Maha mengetahui, tidak membutuhkan makhluk membutuhkan. Contohnya nama. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah serta mengapa keduanya ditetapkan. Sifat ma'ani adalah sifat yang benar-benar melekat pada zat Allah, yaitu qudrah, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, dan kalam. Sifat ma'niyah yaitu keadaan Allah yang memiliki sifat ma'ani tersebut, jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu takaman. Mengapa keduanya ditetapkan? Karena apabila Allah mempunyai sifat qudrah, maka pasti Allah dalam keadaan Maha Kuasa. Jika Allah mempunyai sifat ilmu, maka pasti Allah dalam keadaan Maha mengetahui. Contoh, seseorang yang memiliki ilmu berarti ia dalam keadaan berilmu. Demikian pula Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah bersifat aliman atau Maha mengetahui. Nomor 5. Sebutkan 20 sifat wajib bagi Allah beserta dari akli dan nakli. Sifat nafsiyah, wujud dari akli Allah la ilaha illahu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Sudah menit berapa? Dari akli alam semesta yang baru pasti mempunyai penyebab. Sifat nafsiyah, qudrah, baqa, walaupun awetisi yang mungkin nafsihi waktunya, terutama laisa kamitslihi syai'un, tidak ada
sesuatu pun ya serupa dengannya. Quran surah Asy-Syura ayat